Bapak-bapak, santri-santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wahabasa lan nahan sapa Allah. Wahabasa lan nahan sapa Allah. Muradaz zuhadi kang den karepaken wong-wong zuhud. Muradaz zuhadi kang den karepaken wong zuhud ala sadati ing atase laku bener. Jadi orang-orang yang zuhud, ya zuhud itu maknanya adalah az-zuhdu fid dunya, bukan az-zuhdu anid dunya. Maknanya zuhud aslinya itu adalah geding, ya geding. Makna geding itu adalah fid dunya, fitnatud dunya. Maksudnya geding terhadap ujian dunia. Ya, para sahabat itu juga banyak duitnya. Para sahabat itu kaya raya, ya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, semuanya itu adalah sahabat-sahabat yang kaya raya. Tetapi dia sangatlah zuhud. Ya, berarti zuhud itu bukan berarti ya miskin melulu, enggak, ya, enggak. Tetapi betul-betul az-zuhdu fid dunya, bukan az-zuhdu anid dunya, geding terhadap dunia semuanya, sudah meninggalkan dunia semuanya, bukan seperti itu. Zuhud itu adalah az-zuhdu fid dunya, geding terhadap, benci terhadap fitnahnya dunia. Dunia ini sebenarnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita semuanya. Oleh karenanya amanah itu apa? Sesungguhnya hakikat daripada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan oleh Allah ilmu, maka ajarkanlah ilmu. Ketika kita diberikan oleh Allah rizki, maka salurkanlah rizki itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, ketika para sahabat itu mendapatkan rezeki yang begitu banyak, kemudian ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya uang ini adalah untuk jihad di jalan Allah, maka semuanya itu diberikan, ya. Tetapi tidak ditumpuk-tumpuk. Wailul likulli humazatil lumazah, ya, alladzi jama'a malan wa 'addada. Bukan ditumpuk-tumpuk seperti itu. Akan tetapi orang yang zuhud itu adalah orang yang betul-betul tidak terpengaruh dengan dunia. Padahal dunia ada di genggamannya, tetapi dirinya tidak terpengaruh dengan dunia itu sendiri. Lah, orang yang zuhud ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni perilakunya yang betul-betul hati-hati dan benar. Ya, benar, hati-hati dan benar. Dia akan betul-betul menghindari daripada hal-hal yang bersifat syubhat, ya, hal-hal yang bersifat haram. Zuhud itu adalah zuhud, itu adalah sifat zuhud. Jadi zuhud bukan berarti benci terhadap dunia, tetapi orang yang tidak terpengaruh dunia, atau orang yang benci terhadap fitnahnya dunia, ujiannya dunia itu sendiri. Itu adalah makna daripada zuhud anis sadati. Wa khalason, memurnikan, ikhlas, memurnikan, atau bebasno asbahal muttaqina ing pira-pira awake wong kang takwa. Asbahal muttaqina ing pira-pira awake wong sing takwa. Wa khalasan, dan menjernihkan atau memurnikan atau bebasno asbahal muttaqina ing pira-pira awake wong kang takwa. Min dulami syahawati, saking piro-piro petenge syahwat. Allah akan memberikan anugerah kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang muttaqin itu dari gelapnya syahwat. Syahwatul ta'am, syahwatul manam, syahwatul kalam. Syahwat makan, syahwat kalam, ngomong hal yang enggak perlu, syahwat manam, syahwat turu, ya, puasa tapi turu wae. Loh, kan naumus shaim ibadah, ya. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Ya, maksudnya adalah tidurnya adalah ibadah, apalagi kalau diisi dengan hal-hal yang positif seperti ngaji, ya, tadarus, ya, dan lain sebagainya. Apalagi seperti itu. Jadi, ya, momentum daripada puasa ini, ya, gunakan dengan momentum hal-hal yang sangat positif lah, ya. Dengan momentum hal-hal yang sangat positif, jangan dipakai untuk tidur aja, ya. Jangan dipakai untuk tidur saja. Jadi pernah kami singgung juga, terutama yang di job set, ya, memang tadarus Quran itu bagus, ya, tadarus Quran itu bagus.
kadang itu berlama-lama ya, ketika covid time ya, maupun ketika istirahat biasanya itu tadarus sampai kebangetan jam 1 waktunya kerja, nggak kerja, alasannya apa? Tadarus ya. Ini nggak bagus ya, nggak bagus hal seperti ini, karena bekerja itu juga nilainya ibadah, juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadarus itu hal yang bagus ya, tetapi ketika tidak muqtadul hal, tidak sesuai dengan keadaan ya, maka itu jadi hal yang nggak bagus. Laisal muqtadul hal adalah zalim ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu juga zalim ya. Wong waktunya kerja kok tadarus ya, itu yang nggak pas ya, nggak pas ya. Itu kan kasihan, yang Nasrani juga iri loh, itu kok jam 1 belum kembali ke tempat kerjaan, sampai jam setengah 2 ya, mengadu kepada saya, ini gimana ya, gimana orang-orang kerja ini kok masih tadarusan saja ya. Di situ yang kami singgung ya, ibadah itu tidak seperti itu ya, ibadah itu tidak seperti itu. Wa khalashu asbahal muttaqin adalah min dulamati syahwat. Itu tadarus syahwat ya, nggak tahu aturan ya, nggak tahu aturan ya, sudah dilarang ya, tempat yang terisolasi di job set untuk lock mosque ya, untuk menutup masjid supaya tidak tarawih bareng. Kok masih ngajak tarawih bareng ya, yang penyebaran COVID-2 ya, atau COVID-19 ya, penyebarannya itu sangat besar sekali ya di job set, malah diperkeruh dengan kumpul sholat di masjid. Itu sangat tidak setuju ya, sangat tidak setuju saya, karena semakin banyak ya orang kumpul, semakin banyak sekali nanti akan tertular ya. Semakin banyak yang tertular, dan akibatnya adalah banyak sekali virus itu menyebar di inang-inang orang-orang yang lainnya ya. Ini juga akan membahayakan ya, membahayakan ya. La darara wala dirar, kita yang terkena itu tak boleh membahayakan terhadap orang lain. Dilarang kita membahayakan diri kita sendiri, juga membahayakan orang lain ya, membahayakan orang lain ya. Siapa yang jamin diri orang yang sehat itu tidak terkena COVID? Jika tetap dia kumpul, maka semakin besar COVID ini akan menyebar, dan semakin lama ya keadaan lockdown ini, dan juga membahayakan perekonomian orang lain, betul-betul membahayakan tentang ritual keibadahan. Sebenarnya kalau kita tekan, kita tidak tarawih saja hanya berapa, 1 bulan saja ya, untuk memperkecil daripada penyebaran COVID, nantinya juga kita akan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Semakin cepat daripada penyebaran ini kita tangani, semakin cepat lockdown itu sendiri, dan semakin bangkit perekonomian di negeri kita ini ya. Oleh karenanya jangan lakukan ibadah yang bersifat syahwat ya, yang menuruti daripada hawa nafsu ya, menuruti hawa nafsu. Kita sudah mati di masjid tidak apa-apa ya, itu mati konyol itu ya, itu mati konyol ya. Andai kata kita kena COVID di masjid kemudian mati ya sudah, iya, tapi mati itu jalan raya, saya tak di tengah-tengah jalan, itu mati yang konyol, bukan mati syahid, tapi mati syahid itu ya, mati sangit itu ya, mati sangit. Nah, orang-orang yang wataknya sok ibadah haruslah di masjid ini loh ya, yang terkadang ya Allah ya tidak harus seperti itu, terutama yang di job set ya, yang juga sudah jelas positifnya jumlahnya segitu ya. Kami mohon ya, sabar sebentar, ibadah ya, ibadah ya, kita sabar, ibadah kita lakukan yakni di kamarnya masing-masing, di baraknya masing-masing, sebentar saja. Ketika semuanya sudah bisa diatasi dengan ahli-ahli medis juga kasihan ya, kasihan mereka semuanya. Ketika semakin banyak pasien, mereka semuanya juga bekerja lebih keras lagi, siang malam, bahkan sholatnya itu biasanya kami sarankan beberapa pelajaran fikih tentang sholatnya. Seorang perawat dalam keadaan memakai baju yang APD yang betul-betul safety ya, APD yang begitu safety, itu bagaimana ibadahnya, itu juga kasihan mereka semuanya ya, kasihan mereka semuanya. Dulamati syahwat wasafalan gawe jernih, gawe bening sapa Allah wasafalan gawe bening sapa Allah arwahal muqinina ing pira-pira ruhi wong sing yakin andula misyubuhati saking
petenge piro-piro barang kang subhat. Rohani orang-orang yang yakin itu akan dijernihkan oleh Allah dari barang-barang yang subhat. Barang-barang yang subhat itu ada kalanya subhat di dalam hukum, ya. Ada kalanya subhat di dalam hukum, ada kalanya adalah subhat di dalam i'tiqad, subhat di dalam keyakinan. Akan dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barang-barang yang subhat. Ya, kredit diperkenankan, tetapi praktek daripada kredit ada yang riba, ada yang tidak riba. Maka orang yang betul-betul arwahul yakin, memiliki rohani keyakinan yang bagus, maka dia akan dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal tersebut, ya, untuk meninggalkan hal tersebut. Wa qibala a'malal akhyari, wa qabala lan nampa sapa Allah a'malal akhyari ing pira-pira amale wong kang bagus-bagus. Allah akan menerima amal-amalnya orang yang bagus-bagus bi'adai sholawati, kelawan nekani pira-pira salat baik wajib maupun salat sunnah. Wa ayyada khisalal ahrari, wa ayyada lan nguwatke sapa Allah khisalal ahrari ing pira-pira perkorone wong ahrar jamak, yakni orang-orang yang merdeka. Khisalal ahrari ing pira-pira perkorone wong-wong kang merdeka, merdeka daripada syahwat. Bi asaddis sholati, kelawan luweh benere pira-pira sambungan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan kitab ini? Ini pembukaan dari Imam Ghazali. Pembukaannya saja kitab Kimya Us-Sa'adah. Ini baru pembukaan kitab Kimya Us-Sa'adah. Ada yang ditanyakan? Mungkin semuanya, monggo. Ya. Apa? Ya. Jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang cerdas, ya. Di dalam Al-Qur'an itu sampai-sampai orang yang yatafakkarun belum tentu orang yang ulul albab, belum tentu. Dalam Quran ada kalimat hudaw wa dzikra liulil albab. Hudaw wa dzikra liulil albab. Hudan, berilah petunjuk. Wa dzikra liulil albab. Dan berilah nasihat kepada orang-orang yang cerdas. Loh, orang yang cerdas itu loh disuruh memberikan nasihat. Loh. Karena gini, dalam kenyataan banyak orang yang menyelenceng akidahnya adalah orang-orang yang cerdas. Nggak saya sebutkan ya, kaum-kaum orientalis, kaum-kaum ini ya nggak saya sebutkan namanya ya. Puasa nanti riba nanti riba. Contohnya orang yang ulil albab itu banyak yang melenceng, itu banyak sekali ya. Dia pengarang kitab banyak sekali yang dalam keadaan akhir hayatnya, dalam keadaan su'ul khotimah ya. Artinya dia berpikirnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, berpikir hal-hal yang di luar daripada batasan daripada apa yang ada di dalam dirinya ya. Jadi ulil albab bisa dikatakan adalah orang yang yatafakkarun, juga bisa dikatakan orang yang bukan yatafakkarun. Yang yatafakkarun itu adalah orang yang ulil albab tapi lebih mengedepankan ketaatan. Contohnya adalah sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi itu pergi menghadap Nabi karena kelaparan selama 3 hari. Istrinya nyuruh, ya wahai suamiku, pergilah ke Rasulullah SAW. Loh, kenapa? Mintalah gandum kepada Rasulullah. Rasulullah itu baik. Kalau diminta itu nggak nunggu proposal. Kalau ngasih itu nggak nunggu kampanye. Ya, oh ya, kalau gitu. Ya,
Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri, namanya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri nemui Rasulullah. Ya, nemui Rasulullah. Saat itu juga Rasulullah sedang berada di masjid dan sedang tausiah. Tausiahnya adalah orang yang gak minta-minta lebih aku sukai ketimbang orang yang minta-minta. Ya. Seketika itu juga Abu Sa'id Al-Khudri langsung proposalnya disembunyikan. Ya, langsung seumur hidup Abu Sa'id Al-Khudri tidak pernah, ya, Abu Sa'id Al-Khudri seumur hidupnya dia tidak pernah lagi untuk meminta-minta. Cerdas Abu Sa'id itu. Hanya Rasulullah cuma ngaji tok loh ya, nggak bilangin Abu Sa'id Al-Khudri loh. Cuma ngaji. Sahabatku, sapa wong sing gak seneng jaluk luwih aku senengi ketimbang sing jalukan. Ya. Ya. Oleh karenanya seketika itu juga Abu Sa'id Al-Khudri seumur hidup walaupun dalam keadaan miskin dia tidak pernah minta-minta. Ini adalah orang yang cerdas, ya. Ini adalah orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas. Ya, jadi ulil albab ini bisa yatafakkarun, bisa orang yang termasuk golongan yatafakkarun. Ya, jadi ulil albab itu bisa yatafakkarun, bisa juga tidak. Ya, oleh karenanya bagaimana dia bisa golongan yatafakkarun adalah ketika dirinya itu mampu untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudaw wa dzikra li ulil albab. Hudaw wa dzikra li ulil albab.